lidaf'il ain, yaitu sesuatu yang digantung di leher anak kecil atau di leher bayi atau di salah satu dari anggota tubuh bayi. Tujuannya adalah untuk menolak ain. Ain itu adalah pandangan mata jahat. Ini biasa kita temukan di kampung-kampung ya. Orang-orang awam itu rasa-rasanya nggak sah kalau tidak digantungkan daripada jimat-jimat dan seterusnya di tubuh anaknya. Sehingga kita lihat di tubuh anaknya ada peniti, yang di situ ada bawang putih, bawang merah. Nah, keyakinan seperti ini masih membudaya di masyarakat kita. Ya. Oleh karena itu, belajar tentang tauhid tidak boleh berhenti. Menyampaikan tauhid ini harus terus kita sampaikan. Perintah Allah SWT yang pertama kali kepada para rasul seluruhnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah SWT. Agar kita manusia, secara khusus kaum muslimin, tidak menggantungkan harapannya kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, karena seluruhnya yang dapat mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Aqsamuha, macam-macam daripada tamimah. Aqsamuha qisman, ada dua macam. Yang pertama adalah tamaim minal Quran wal ad'iyah an-nabawiyah. Ada jimat-jimat yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah saya temukan, orang di kampung dia jual jimat, di situ dia ditulis di jimat itu ayatul kursi, ya, ayat-ayat benteng, misalnya ayat surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditulis di jimat itu. Baik, nanti kita bahas. Oleh para ulama kita, mereka mengeluarkan fatwa bahwasanya menggunakan jimat-jimat seperti ini, yaitu jimat yang di dalamnya terisi ayat Al-Quran maupun doa-doa yang warid dari Nabi, itu dilarang dari tiga sisi. Terlarang dari tiga sisi. Yang pertama adalah sebagaimana larangan yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, hadis yang berbunyi innat tamaima innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan juga pelet, itu semua adalah bentuk kesyirikan. Jadi hadis ini merupakan larangan yang sifatnya umum, dan tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang memberikan kekhususan untuk membuat jimat dari Al-Quran maupun dari doanya Nabi SAW. Tidak ada. Ini sisi larangan pertama. Yang kedua adalah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu adalah menutup jalan yang mengantarkan seseorang kepada melakukan sesuatu yang sifatnya tidak boleh. Jadi jimat-jimat itu Pak, secara umum tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sekiranya jimat-jimat ini isinya ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi SAW, sekiranya jimat ini dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang kotor, misalnya di toilet, ya, intinya di tempat yang kotor, maka ini kata para ulama kita bentuk daripada ihanah, penghinaan, pelecehan, perendahan terhadap ayat-ayat maupun doa dari Nabi SAW. Maka dengan tiga sebab ini disimpulkan oleh para ulama hukumnya jelas haram. Ini yang pertama Pak, jimat yang sumbernya itu, isinya itu dari Al-Quran dan doa Nabi, hukumnya apa? Haram. Yang kedua, tamaim min ghairil Quran wal ad'iyah an-nabawiyah. Ada jimat-jimat itu yang isinya itu bersumber selain daripada Al-Quran dan doa-doa Nabi SAW.
Di sini dikatakan kallati takunu min asma'il jinni wasyayatin. Jimat-jimat itu seperti ada nama tertulis nama-nama jin. Misalnya Ifrit, ya, Barbara dan yang lain sebagainya. Nama-nama jin gitu. Yang antum tahu nama jin apa, Pak? Hah? Ya. Wa yakunu fiha talasim, atau coretan-coretan. Ya. Talasim itu huruf-huruf yang dicoret-coret yang kita ini tidak tahu artinya apa. Itu namanya talasim. Maka ini semua hukumnya haram dan jatuh pada kesyirikan. Kalau yang pertama itu hukumnya haram. Kalau yang kedua hukumnya haram dan dia jatuh pada kesyirikan. Oleh karena itu ikhwati fillah, tamimah ini banyak kita lihat, dan saya sering melihat ya, di rumah-rumah. Mungkin antum bertamu ke rumah teman antum, rekan kerja antum, di pintu masuknya itu biasanya ada ayatul kursi itu. Ayat kursi atau suratul Fatihah atau surah Yasin yang ditulis dalam satu bingkai. Kalau kita tanya, ini tujuannya apa? Ini untuk membentengi rumah dari segala macam keburukan. Maka pada saat itu ayat Al-Quran tidak lagi berfungsi sebagai ayat yang memberikan peringatan kepada kita, tapi dijadikan sebagai jimat. Nah, jatuh dia pada perbuatan yang sifatnya haram. Ya. Mau orang mengatakan, oh ini kan Al-Quran, bukan masalah Al-Qurannya. Ya. Tapi menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya dengan niat yang tidak benar, maka jatuh kita pada perbuatan yang salah. Kan begitu, sering kita lihat di rumah-rumah orang. Makanya hari malam ini mungkin ada di rumah antum gantung surat Al-Fatihah atau ayatul kursi atau surah Yasin, turunkan. Apa sih tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran? Litunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tujuannya itu adalah agar diperingatkan hati-hati manusia yang hidup ini, agar menjadi hidup hati yang mati, agar menjadi sehat hati yang telah sakit. Itu tujuan daripada Al-Quran. Dengan Al-Quran diperingatkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, diajak dengan Al-Quran ini manusia kepada pintu-pintu kebaikan. Dengan ayat-ayat Al-Quran kita peringatkan manusia daripada bentuk perbuatan kesyirikan, kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Ini tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Kalau tujuan diturunkan Al-Quran hanya sekedar untuk digantung di tembok, ya, ditulis di dinding, tujuannya untuk menjaga keburukan menjaga rumah kita dari berbagai macam keburukan, ini semua caranya enggak benar. Baik, ini dia pembahasan yang berkaitan dengan tamimah. Ada berapa macam tamimah tadi? Jimat ada dua macam. Ada jimat yang memang kita lihat di situ ada ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa. Nah, yang kedua, selanjutnya tema yang selanjutnya. At-tabarruk. Apa itu tabarruk? Tabarruk asal katanya adalah diambil dari kata barokah. Tabarruk. Kata dasar daripada tabarruk ini adalah barokah, keberkahan. Tabarruk adalah tolabul barokah, yaitu meminta kepada Allah SWT melalui sesuatu atau melalui benda, atau dengan sebab benda atau dengan sebab amal soleh kita, menginginkan keberkahan dari Allah SWT. Aqsamut tabarruk, macam-macam tabarruk. Ini pembahasan tentang tabarruk ini lumayan agak panjang, Pak. Nah, kita pahami dengan baik, kita dengarkan dengan baik. Semoga Allah SWT menampakkan ilmu atas kita. Qisman, ada dua. Yang pertama adalah tabarruk masyru'. Kemudian yang kedua ada namanya tabarruk mamnu'. Tabarruk yang pertama adalah sifatnya masyru',
yaitu disyariatkan. Disyariatkan, yang namanya disyariatkan berarti kita boleh dan sangat dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu tersebut. Ini namanya masyru', dianjurkan. Kemudian yang kedua mamnu', yaitu tabarruk yang dilarang. Yang pertama adalah at-tabarruk al-masyru', tabarruk yang sifatnya disyariatkan. Yang pertama, at-tabarruk bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man fasala min jismihi wa hadha khasun bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi faqat. Nah, ini perhatikan baik-baik supaya kita ini tidak mudah terkecoh ya. Oh, ini bekas rambut Nabi ini dikasih apa supaya awet, itu apa? Pengawet, ya kan? Dikasih pengawet, dielus. Sampai ada sebuah pondok pesantren, di situ saya mondok dulu, Pak. Di Jawa itu. Ada museum khusus. Ada dijual di situ, ya macam-macam. Sampai ada mampir di situ katanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, dimasukkan di toko situ. Ada air bekas wudhu Nabi, ada terompahnya Nabi, dan seterusnya macam-macam. Kita sekarang ini terlalu cepat mudah dengan hal-hal yang seperti itu, Pak. Hadis yang jelas-jelas sahih ditolak, hadis yang dhaif yang diambil oleh manusia. Itu tempat kelirunya kita, Pak. Itu rambut nggak jelas asal usulnya dipercaya, diusap-usap, dicium, barokah Allahumma sholli ala Muhammad dicium. Ini subhanallah, begitu jauh kita dari ilmu. Disampaikan Al-Quran ditolak, disampaikan hadis juga ditolak. Pas datang hal-hal yang sifatnya gharib, asing, aneh seperti ini, langsung diimani, seakan-akan ini benar rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bertabarruk dengan jisimnya Nabi itu hanya berlaku ketika Nabi itu masih hidup. Kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, tidak ada lagi tabarruk melalui jisimnya Nabi, tubuh atau yang terkandung oleh tubuh Rasulullah. Misalnya dulu ketika Nabi itu meludah, apa yang dilakukan oleh sahabat? Mereka merebut ludahnya Nabi SAW. Nah, kalau Tuan Guru sekarang meludah, ada nggak pengikutnya yang ngambil? Ada, Pak. Bukan hanya ludahnya, kotorannya. Ini kita bicara real. Sisa koboan Tuan Gurunya diminum ini, barokah, diminum. Sampai segitu nih. Muridnya diajarkan penyimpangan. Pernah datang Syekh Shuraim dulu tahun 2003 kalau nggak salah di Mataram itu. Yang namanya Syekh Shuraim kan imam Masjidil Haram, Pak. Kalau orang yang di dalam hatinya sudah masuk mengagungkan manusia dengan gulu, itu sampai selendangnya Syekh itu ditari-tari, dicium, subhanallah. Bertabarruk dengan hal-hal seperti itu. Ini dari mana dalilnya? Nabi SAW ketika masih hidup, keringat beliau diambil untuk apa? Untuk menyawangi. Nah, kalau keringat saya antum ambil untuk apa kira-kira? Semakin memperkeruh wanginya minyak wangi. Yang tadinya wangi berubah dia. Beda kita dengan Nabi itu beda, Pak. Antum mengkultuskan kiai antum setinggi-tingginya tidak akan bisa menyamai derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Ini bagian daripada bentuk gulu, berlebih-lebihan menyikapi daripada gurunya atau ustadznya atau kiainya.
Taib, ini macam yang pertama, yang sifatnya masyru', yaitu bertabarruk dengan tubuh Nabi ketika beliau masih hidup. Yang kedua, at-tabarruku bi aqwalin wa a'malin masyru'iyyatin idza fa'alaha al-'abdu hasala lahul khaira wal barakata, yaitu tabarruk dalam bentuk ucapan. Nah, ini saya ringkas beberapa poin yang berkaitan dengan tabarruk dengan ucapan maupun amal-amal masyru'ah, yaitu amal-amal yang disyariatkan, yang apabila seorang muslim itu melakukan amalan tersebut, dia akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Saya nukil dari beberapa referensi kaitan dengan nomor 2 ini. Keberkahan dalam bentuk perbuatan, baik itu perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan. Kemudian yang kedua, keberkahan dalam bentuk perbuatan lisan, ya, perbuatan lisan. Yang pertama adalah keberkahan dalam bentuk perbuatan, amalan hati. Di antara amalan hati yang paling tinggi itu apa kira-kira, Pak? Iman dan takwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalaulah sekiranya sebuah negeri, sebuah penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, kalau kita ingin mengharapkan mendapatkan daripada keberkahan dari Allah, modal yang paling utama adalah iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati. Di antara contoh dari sekian banyak amalan hati yang dapat mendatangkan keberkahan. Yang kedua, amalan anggota badan. Misalnya yang pertama, menikah. Ini amalan anggota badan, menikah. Di antara doa ketika kita menghadiri acara pernikahan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Subhanallah, isinya kebaikan, isinya keberkahan. Dan di antara keberkahan daripada menikah itu apa kira-kira, Pak? Dapat menghindar seseorang dari perbuatan zina. Ini bentuk keberkahan daripada menikah. Di antara keberkahan menikah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang yang ketika dia muda miskin, setelah menikah dia menjadi kaya. Ini bagian daripada bentuk keberkahan menikah. Ada seorang ustadz tapi belum menikah. Dia mengisi di kampung pedalaman. Ketika dia menyampaikan khutbah ini, subhanallah, seperti singanya mimbar. Tahu singa mimbar, Pak? Singa yang sedang berada di mimbar. Artinya subhanallah, menggebu-gebu dia berkhutbah, memberikan nasihat kepada jemaah, memperingatkan manusia dari keburukan, mengajak orang kepada kebaikan. Setelah selesai sholat Jumat, dipanggil sama tokoh masyarakat. Ini kisah nyata. Ustadz, sudah nikah? Belum. Nikah dulu baru menyampaikan khutbah seperti itu. Subhanallah. Jadi efek menikah itu, Pak, luar biasa, Pak. Anak muda kalau dia mengajak orang kepada kebaikan, memperingatkan orang dari keburukan, yang namanya anak muda, Pak, labil dia. Bisa jadi apa yang dia peringatkan manusia darinya, dia adalah orang pertama yang jatuh pada keburukan tersebut. Ya. Maka disuruh nikah dulu. Subhanallah, orang tua itu memang bijak ya. Orang tua itu memang bijak. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau mau mendapatkan keberkahan, al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkahan itu ada di tengah orang-orang tua dan orang-orang yang berilmu. Ini bagian atau cara untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua,
Di antara cara untuk mendapatkan keberkahan adalah memulai segala kegiatan kita dengan mengucapkan bismillah. Sebelum makan disunnahkan untuk bismillah. Seseorang ketika dia makan lupa membaca bismillah, maka dia makan bersama jin. Oleh karena itu, ketika seseorang yakin dia lupa membaca bismillah di awal makan, kemudian ingat dengan ucapan bismillah di tengah-tengah dia makan, maka hendaklah dia membaca doa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maka dengan dia membaca doa ini, jin yang tadi hampir kenyang dimuntahkan semua makanan yang sudah dia makan. Ini keberkahan daripada membaca bismillah. Ketika seorang suami hendak tidur dengan istrinya, dalam tanda kutip dia bukan tanda kutip ya, berjima, ada doa, yaitu dengan membaca bismillah. Bismillah apa? Coba antum lanjut. Terus. Baik. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak keturunan yang engkau rizkikan kepada kami ya Allah dari gangguan syaitan. Nah, apabila setelah doa tersebut kemudian dia berjima, lalu dari jimanya itu menghasilkan keturunan, kata Nabi SAW, tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya anak hasil keturunan. Ini keberkahannya, membaca bismillah sebelum berjima. Ketika seseorang masuk toilet, dia baca apa? Bismillah. Apa fungsi daripada membaca bismillah sebelum masuk WC, Pak? Akan membatasi pandangan jin dengan auratnya. Nah, kalau dia lupa baca bismillah masuk WC, itu pada nonton berjamaah itu jinnya. Benaran ini. Jadi tontonan berjamaah. Kemudian juga ketika kita berpakaian, disunahkan bagi kita untuk membaca bismillah. Ketika keluar dari rumah, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika kita keluar dari rumah, kita membaca doa ini, apa kata syaitan? Wukita wa kufita, sungguh engkau telah dijaga ya. Sungguh engkau telah dicukupkan. Ini syaitan tidak bisa lagi dia mengganggu daripada orang yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Jangan kita lupakan daripada doa ini. Ini kita saling mengingatkan saja. Ya. Selanjutnya, di antara cara untuk mendapatkan daripada keberkahan kita bertabarruk ya dengan amal soleh, yaitu infak di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan daripada riba dan menumbuhkan sedekah. Jadi menumbuhkan itu adalah bagian dari keberkahan, karena roba yarbu itu artinya tumbuh. Wa yurbi, yang namanya antum kalau nanam padi atau nanam jagung, setelah antum tanam, apakah antum akan biarkan begitu saja tanaman itu? Ya enggak mungkin. Antum pasti jaga, antum pasti kasih pupuk, antum akan jaga dari hewan-hewan liar dan seterusnya. Demikianlah Allah SWT. Ketika ada seseorang dia mengeluarkan infak di jalan Allah dengan segantang kurma, dia infakkan di jalan Allah. Nah, Allah terima daripada infak ini dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentarbiah daripada infak yang satu gantang ini menjadi setinggi gunung yang paling tinggi. Sebagaimana kalian mentarbiah daripada anak kuda kalian menjadi
kuda yang hebat. Ini bentuk daripada barokah. Oleh karena itu tidaklah heran mengapa orang-orang yang bersedekah, yang senang berinfak, itu hidupnya tenang batinnya. Ya. Orang yang senang bersedekah itu subhanallah berkah kehidupannya, karena dia mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada hatinya dan kotoran yang ada pada hartanya. Kemudian juga di antara cara bagi kita untuk mencari barokah, bertabarruk dengan usaha, yaitu berpagi-pagi memulai usaha keluar berpagi-pagi. Biasanya orang ramai di pasar itu siang apa pagi, Pak? Pagi. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Karena memang kondisi tubuh pada saat itu nasyat, semangat dia kalau di pagi hari. Makanya aneh kalau antum lihat toko buka jam 9 itu sebenarnya rugi dia. Mestinya dia buka jam setengah 7 atau jam 7 itu. Ada seorang sahabat, dia ini dagang, memulai dagangnya di waktu pagi, mengutus daripada mengirim barang-barang di waktu pagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kaya, sampai dia lupa di mana dia simpan harta kekayaannya saking banyaknya. Ini keberkahan di waktu pagi. Makanya tidak dianjurkan kita ini tidur setelah sholat subuh, tidak dianjurkan. Menurut medis pun demikian, tidak dianjurkan tidur setelah sholat subuh. Kemudian juga di antara bentuk agar kita ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah, makan bersama, makan berjamaah. Hampir hilang makan berjamaah. Tidak lagi kita temukan orang-orang yang makan berjamaah. Coba antum jujur saja, kita semuanya, bagaimana kita dengan istri kita di rumah kita? Apakah masih makan berjamaah sebagaimana di awal-awal menikah? Atau antum kumpul sama anak-anak antum makan berjamaah, satu piring berdua sama anak atau bertiga sama anak? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Nabi SAW mengatakan bahwasanya barokah pada makanan itu turun di tengah-tengahnya. Artinya kalau barokah dari sebuah makanan itu turun di tengah-tengahnya, berarti yang mengelilingi makanan ini banyak orang, nggak mungkin satu orang. Ya. Dan di antara cara untuk mendapatkan keberkahan ketika kita makan atau setelah kita makan, yaitu menjilati jari jemari. Banyak orang yang risih dengan hal seperti ini. Padahal masih banyak makanan di tangannya, dia ambil tisu dilap habis semuanya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu di mana letak keberkahan makananmu. Disuruh kita menjilati jari jemari kita. Orang memandang itu adalah sesuatu yang sifatnya jijik. Tidak perlu kita perhatikan atau kita dengarkan ucapan manusia. Yang penting bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari makanan kita. Ada orang yang makannya banyak tapi subhanallah laparnya cepat. Imma dia lupa baca bismillah, atau yang kedua dia tidak mendapatkan keberkahan dari makanannya, mungkin dia buang-buang atau jari jemarinya lupa dia jilati. Ada orang yang makan sedikit tapi subhanallah barokah, berefek kepada tubuhnya, semangat dia di dalam beramal. Kemudian juga di antara cara untuk mendapatkan keberkahan adalah duduk dengan orang-orang yang berilmu. Duduk dengan orang-orang berilmu, duduk dengan orang-orang tua, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ini bagian dan cara supaya kita bisa mendapatkan keberkahan. Di antara keberkahan yang paling utama adalah kita mendengarkan daripada ilmu yang dia sampaikan. Dari ilmu tersebut tersampaikan kepada kita, lalu kita mengamalkan ilmu yang disampaikan. Nah, itulah keberkahan daripada duduk bersama orang-orang yang alim. Ada hal yang kita bisa ambil dari mereka, ada istifadah, ada manfaat. Kita bisa petik perkataannya mungkin, atau adabnya mungkin, atau ilmu yang disampaikan kepada diri kita mungkin. Ya. Coba antum mungkin sekali-sekali pernah pergi ke
misalnya ustadz kibar atau datang seorang syekh, apa iya antum tidak mengambil sesuatu pun dari syekh atau ustadz tersebut? Enggak mungkin, pasti kita mendapatkan faedah, istifadah. Makanya keberkahan ada pada mereka, duduk dengan mereka, pasti kita mendapatkan keberkahan. Baik, yang ketiga, ada perkataan ada keberkahan dalam bentuk ucapan. Contohnya itu membaca Al-Quran, ya, mentadabburi isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, atau mendakwakan daripada isi Al-Quran. Ada perkataan yang sangat bagus sekali. Manusia tidak mampu merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran mampu merubah perilaku manusia. Iya apa tidak? Iya. Maka kita akan melihat daripada Al-Quran ini, subhanallah, keberkahan dari awal hingga akhir. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah menurunkan kepadamu Al-Quran, kitabun, yang kami turunkan, mubarakun, ada keberkahan di dalamnya. Antum tahu keberkahan Al-Quran apa aja kira-kira, Pak? Di sini saya nukilkan ada beberapa macam keberkahan Al-Quran. Yang pertama, pahalanya berlipat. Kita baca satu huruf Al-Quran, berapa pahalanya? 10. Ini keberkahan Al-Quran. Dahulu di zaman Nabi, ada beberapa orang fakir. Ada satu kafilah, beberapa kafilah pulang dari dagang, mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini orang-orang yang ada di kampung ini merasa tergiur dengan hasil dagangan daripada para sahabat atau kafilah yang baru pulang dagang. Lalu Nabi SAW memberikan kepada mereka pelajaran. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada keuntungan tersebut? 2 ayat yang kalian baca dan kalian pelajari di masjid itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Subhanallah, ini keberkahan daripada Al-Quran. Baik, kita adzan dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, kita lanjutkan. Di antara keberkahan daripada Al-Quran,
Yaitu dengan sebab kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, dapat menghidupkan hati yang telah mati dan dapat menyehatkan hati yang telah sakit. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan iman di atas keimanan. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan hidayah di atas hidayah. Nah, seluruh kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Di antara bentuk keberkahan Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi penyakit jasmani maupun penyakit yang sifatnya rohani. Makanya sebagaimana yang sering kita sampaikan, pekan yang lalu kita menyampaikan pembahasan tentang ruqyah. Sebelum antum pergi ke dokter, antum kembalikan dulu kepada obat yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran ini adalah syifa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dada-dada manusia. Bacakan ayat-ayat ruqyah, ya. Ruqyah mandiri, membaca ayat-ayat ruqyah. Hatta penyakit yang sifatnya jasmani sekalipun, ya. Penyakit-penyakit jasmani yang kita rasakan, misalnya sakit kepala atau sakit perut atau apa, sebagaimana yang kita sampaikan tentang amalannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau senantiasa membaca suratul Fatihah, ya, untuk pengobatan daripada penyakitnya. Kemudian di antara keberkahan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang ahli dalam Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkan ilmu. Ini subhanallah, keberkahan yang begitu banyak. Baik. Itu bentuk tabarruk yang dimasruhkan, yang disyariatkan. Yang pertama apa? Yang kedua, at-tabarruk bi aqwal wa amal masyru'ah. Yang ketiga, at-tabarruk bil amkinati allati ja'ala Allah fiha barakah. Bertabarruk kepada Allah dengan tempat-tempat yang Allah jadikan keberkahan di tempat tersebut. Anak tanya sama antum, tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran di mana? Di Gua Hira. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita bertabaruk dengan Gua Hira? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Yang dimasruhkan bagi kita untuk bertabarruk di tempat-tempat yang di situ ada keberkahannya harus berdasarkan dalil. Contoh, apa bedanya mencium Hajar al-Aswad dengan mengusap-ngusap Ka'bah? Ayo, coba, siapa yang bisa jawab? Sama apa beda dia, Pak? Kenapa beda? Kalau mengusap-ngusap Ka'bah tidak ada perintah. Tapi mengapa ada banyak orang yang lebih banyak menempelkan tangannya di Ka'bah daripada yang mencium Hajar Aswad? Karena belum sampai ilmu kepadanya. Tidak ada satu ulama pun yang mensyariatkan untuk menempelkan wajah dan tubuh di Ka'bah. Enggak ada. Ada pernah saya lihat itu sampai mau pingsan orang itu, dia ingin mencium besi makom Ibrahim itu. Iya, benaran ini Pak, sampai mau pingsan berdesakan, soalnya ratusan ribu manusia hanya untuk ingin mencium besi daripada makom Ibrahim. La ilaha illallah. Ini karena ketiadaan ilmu semua. Maka penting kita belajar tauhid ini, dipelajari terus supaya kita paham mana yang disyariatkan dan mana yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Baik. Lalu di mana saja sih tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya?
masjid. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan masjid? Apakah kita mencium tiangnya masjid? Atau mengelus-elus mimbarnya masjid? Ya bukan begitu. Kita lakukan amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan di dalam masjid. Baca Quran, sholat sunnah, doa dan yang lain. Ini bagian dari keberkahan. Bukan hanya sekedar duduk-duduk saja di masjid, nongkrong, makan. Bukan itu ingin meraih keberkahan. Ya. Kemudian juga negeri-negeri yang diberkahi, misalnya Mekah, Madinah, negeri Syam. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan di negeri-negeri tersebut? Ya lakukan amal soleh. Orang yang sholat di Mekah berapa pahalanya Pak? Di Masjidil Haram 100.000 pahala. Nah itulah keberkahannya. Orang yang sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1.000. Itulah keberkahannya. Lakukan amal solehnya, maka kita akan dapati keberkahannya. Di Masjid Nabawi sama. Tiang-tiang masjid difoto, dielus-elus, enggak mendatangkan manfaat. Bukan itu tujuan haji dan umroh. Tujuannya adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Niatnya pergi hanya untuk membawa kamera terbaik yang dia miliki. La ilaha illallah. Ini manfaat apa yang bisa dia ambil di negeri yang barokah itu untuk dia bawa pulang ke negerinya? Hanya menghabiskan waktu dan uang saja. Nah, yang keempat, bentuk tabarruk adalah at-tabarruk bil azminati allati khassaha Allah bi ziyadati fadlin wa barakah, yaitu bertabarruk kepada Allah dengan waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah, yang Allah sebutkan keberkahan di dalamnya. Contohnya waktu yang diberkahi kapan Pak? Misalnya Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yaitu malam yang ditentukan waktunya dan jumlahnya cuma satu malam, ditentukan cuma sekali dalam setahun. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Ya kita ibadah di situ. Lain menenggahi domtoi Lailatul Qadar nasuju fuhajul hoga. Oi sorry kan namidi dedewatirain kalau oi sorry. Itu cerita orang tua kita. Ya. Nggak tahu orang tua antum bagaimana versi ceritanya, mungkin beda, hampir sama lah. Ya. Kemudian waktu-waktu yang diberkahi Ramadan, bagaimana cara mendapatkan keberkahannya? Sebagaimana yang sudah antum amalkan selama bulan Ramadan. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Antum puasa. Memperbanyak amal soleh di situ, dan pada waktu itu ya, dosa-dosa dilipat gandakan, daripada perbuatan buruk dilipat gandakan dosanya, perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Coba malam yang paling utama dalam satu pekan malam apa? Malam Jumat. Hari yang paling utama hari Jumat. 10 hari yang utama, 10 hari apa kira-kira? 10 hari Dzulhijjah. 10 malam yang paling utama, malam apa Pak? 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini waktu-waktu yang sifatnya utama. Di hari Jumat ada keberkahan di situ. Ada waktu yang diijabahi doa di situ yang Nabi sebutkan, di waktu setelah sholat asar. Barang siapa yang menepati daripada waktu itu, doanya sangat memungkinkan doanya itu diijabah oleh Allah. Kemudian orang yang memperbanyak sholawat dan dia melaksanakan amal sunnah di hari Jumat, seperti mandi Jumat, membaca suratul kahfi dan yang lain sebagainya, amalan-amalan sifatnya mulia yang tidak ada di hari yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir,
bertabarruk dengan makanan yang Allah jadikan di dalamnya itu ada keberkahan. Contohnya apa makanan yang mengandung berkah? Air Zamzam. Nabi SAW bersabda, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Antum kalau mau minum air Zamzam, niatnya apa antum sebelum minumnya? Jadi seperti itu. Air Zamzam itu tergantung niat orang yang minumnya. Ya Allah, semoga dengan keberkahan air Zamzam ini bertambah ilmu saya, ya Allah. Bismillah. Dan keberkahan air Zamzam itu tidak akan hilang meskipun dibawa pergi kemana-mana. Karena ada sebagian pendapat orang, keberkahan air Zamzam itu hanya ada di Mekah. Kalau udah dibawa pulang ke negeri hilang keberkahan. Enggak ada seperti itu. Le mineral ini antum bawa ke Mekah, dia tetap le mineral namanya. Isinya juga tetap sama, kandungannya juga sama, nggak beda. Demikian juga Zamzam, mau dibawa kemana saja, keberkahannya tetap ada di sini. Kemudian minyak zaitun, madu, ya, madu murni ya, bukan madu asli. Ya. Kemudian laban, susu kambing, susu sapi, susu onta. Ini semua yang mengandung keberkahan. Kemudian habbatus sauda, jintan hitam. Nah, kita bertabaruk dengan benda-benda atau makanan-makanan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini dia. Insya Allah masih ada pembahasan tentang tabarruk ini, yaitu yang kedua, at-tabarruk al-mamnu, tabarruk yang dilarang. Ini saja mungkin yang bisa Mada sampaikan. Kalau ada yang dikira menjanggal di hati bapak-bapak, silakan kita diskusikan sebentar sebelum kita qomat. Kalau memang ada, kalau nggak ada kita tutup majelis kita, Pak. Baik, kalau tidak ada berarti semua antum sudah paham semuanya. Masya Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.